kameranya masih ada selalu yang nyala. Nah, jadi di sini Anda kalau Anda perhatikan bahwa ini juga restart. Jadi ini kalau Anda sudah menguasai betul, maka minimal sebetulnya Anda bisa mencoba di kerja praktek kalau belum kerja praktek ya. Nah, jadi kita lihat di sini pada dasarnya untuk sebentar biar dulu tuh slide-nya ada, malah sekarang nggak ketemu. Nah, lalu jadi selalu digambarkan dulu apa saja layanan swab drive-thru ini. Ya, salah satu pelopor mereka juga RSP ini, Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, tahun 2021. Ini data satu mereka pasti data registrasi pembayaran tahap 2 pembayaran data label, pengambilan sampel, kemudian proses analisis dan hasil keluar dan dikirim via surel ya. Nah, jadi itu tahapan dahdunya. Nah, ini seperti ini diketahui waktu tunggu pra dan pasca aplikasi. Jadi ceritanya adalah mereka menerapkan pendaftaran secara online yang tadinya semulanya secara manual konvensional. Jadi mereka datang di data, kemudian mereka datang dengan menggunakan cara online ya. Jadi mereka sudah bisa ngisi dulu, kemudian mereka datang sehingga tahapan itu disingkat, tahapan untuk registrasi, sehingga kita bisa lihat di sini satuan layanannya dari rata menjadi 21,91, setelah aplikasi menjadi 6,87. Nilai tertingginya dari tadinya 43,34 jam itu cukup lama, hampir 2 hari. Itu karena apa? Karena tadi lamanya diregistrasi pembayaran manual, kemudian juga menunggu hasil labnya sendiri itu kan lama ya. Jumlah mesin yang digunakan pada saat itu juga masih terbatas. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini yang kita lihat hasil pengolahan menita data. Jadi proses registrasi pasien ya untuk kasus kedatangannya itu normal, pelayanannya normal. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa untuk registrasi ini kecepatan ya, rata-rata waktu yang digunakan itu hampir sama ya, hampir sama. Ditawarkan hanyalah satu, yaitu drive-thru ya kan, swab ya, tidak menawarkan yang lain, tidak untuk melakukan uji lab yang lain dan sebagainya, sehingga pelayanannya boleh dikata dia terdistribusi normal. Kemudian untuk pembayaran di kasir kedatangannya menjadi normal karena di sini karena waktu pelayanannya normal, otomatis dia kedatangan pola kedatangannya untuk pembayaran di kasir dia juga terdistribusi normal. Lah pelayanannya berganti normal. Kenapa? Karena tadi ini kan kadang memberikan kembalian, atau mungkin harus ada yang membayar pakai ATM ya, atau pakai yang kartu kredit dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa maksudnya waktu yang digunakan itu variatif ya, waktu pelayanannya variatif, jadi normal. Pengambilan swabnya kita lihat semuanya prosesnya kedatangannya normal, karena dia datang boleh dikata karena pelayanannya itu normal, jadi maka dia juga harus antri ya, datang satu-satu, maka kedatangan juga normal. Kenapa? Karena sudah dikata dia sudah menumpuk. Nah, pada saat dia menumpuk, kemudian dia mulai dialirkan atau diarahkan untuk masuk ke pengujian swab itu, sehingga ada petugas yang menjaga, sehingga laju kedatangannya itu diatur gitu, sehingga rupa dia mendekati distribusi normal. Dan demikian juga kedatangan untuk proses PCR itu kedatangan
sampelnya normal, pelayanannya logistik. Ini kenapa? Karena begini, apa namanya, jadi kalau alat PCR-nya sendiri itu dia semacam kayak ada apa, box gitu ya, di situ kan ada banyak apa, tahu-tahu yang dimana sekali mengisi sehingga dia tidak mungkin dikerjakan sekali satu sampel langsung dikerjakan, tidak. Jadi dia biasanya menunggu sampai 11 sampai 15 sampel baru dimasukkan dikerjakan bersamaan. Jadi sehingga bisa dikata bahwa mengapa distribusinya logistik, karena mereka menunggu dulu sampai tercapai jumlah sampel tertentu, sampel swabnya itu baru mereka dicek di alatnya, dijalankan PCR. Jadi bisa jadi orang yang mungkin pada saat diambil swabnya itu antri, tapi pada saat menerima hasilnya bisa jadi orang yang urutan katakanlah ke-1 sampai dengan ke-11 hasilnya sama gitu, waktunya bersamaan. Nah, ini juga ada satu pola yang mungkin terjadi dalam situasi ketika kita melihat adanya suatu antrian. Nah, ini nanti kalau Anda sudah kerja praktek itu, pada saat Anda kerja praktek mungkin Anda akan menemui banyaknya cerita seperti ini. Jadi ada satu proses yang mungkin tahapannya itu karena sudah diatur sedemikian rupa, maksudnya dia seolah-olah kedatangannya normal, tapi apa namanya, di proses lama prosesnya mungkin juga normal, tapi juga ada satu situasi yang dimana ketika masuk ke gudang, karena gudangnya itu terbatas dan petugasnya juga terbatas misalkan, maka proses penumpukannya mungkin juga ada yang di ujung dan sebagainya, kemudian sehingga dia waktunya mungkin tidak normal. Nah, di situ tinggal dilihat aja laju di awal sampai laju di akhir, maka Anda tinggal melihat mana yang menjadi bottleneck ya. Jadi di dalam proses aliran proses, Anda kan sudah belajar proses operasi ya. Jadi di dalam proses operasi itu tadi, Anda pada suatu saat akan menemui situasi di mana di situ terjadi bottleneck ya, atau kendala, yaitu kapasitas yang paling kecil. Maka untuk keseluruhan sistem proses operasinya sendiri itulah menjadi bottleneck. Jadi misalkan gini, kita misalkan saya contohkan teh ya, teh itu kan sekali datang itu kan dia kan pucuk daun teh itu kan besar ya, puluhan ton gitu. Tapi dia kalau ketika dia jadi teh hitam, dia kan harus dioksidasi 14 jam. Nah, pertanyaannya adalah sekarang berapa alat atau pengering untuk melakukan fermentasi atau oksidasi tadi. Nah, itu kan dia 14 jam. Nah, sementara begitu selesai dia diolah sampai menjadi teh akhir, itu dia prosesnya kontinu dan tidak ada kendala sampai menjadi produk air. Jadi kan akhirnya bottleneck-nya ada di proses layering-nya, itu witheringnya ya, jadi proses pelayuan istilahnya. Nah, itu otomatis menjadi bottleneck selalu di dalam pabrik teh ya, sehingga kapasitasnya kemampuan daripada pabrik itu ditentukan oleh kapasitas withering, karena dia yang waktunya paling lama. Jadi misalkan dia bisa 14 katakanlah 20 ton selama 14 jam, berarti kan bisa kebayang tuh kemampuan produksinya adalah berapa jam per ton, berapa ton per jam. Misalkan 20 ton selama 14 jam, berarti kan dia hanya mampu mengolah berapa itu, 1,5 bagi 7 ya, hampir 1,5 ton, hanya kapasitasnya hanya 1,5 ton. Walaupun kalau kemudian dilihat di bagian di bagian proses curling dan sebagainya ya, kalau misalkan prosesnya menggunakan sistem ortodok gitu ya, atau CTC apapun itu, dia kemampuannya kapasitasnya bisa besar ya, mungkin bisa sampai 5 ton per jam gitu. Tapi karena proses pelayunannya hanya mampunya tadi setara hanya 1,5 ton per jam, maka keseluruhan proses operasi itu dia hanya kapasitasnya ditentukan oleh kapasitas yang bottleneck ya, yang menjadi bottlenecknya ini. Nah, bottlenecknya ada di mana, itu yang harus Anda ketahui. Nanti kalau Anda kerja praktek di situ, Anda harus tahu mana dalam tahapan proses produksi di mana Anda tempat kerja Anda kerja praktek itu yang menjadi bottleneck. Nah, itu biasanya
yang kemudian harus menjadi rujukan referensi ketika Anda akan menentukan berapa rencana produksi. Misalkan Anda nanti tugas khususnya agregat planning. Nah, maka Anda menentukan agregat planning itu berdasarkan kapasitas bottleneck-nya. Nah, ini bottleneck itu harus Anda cari dulu. Ya. Bottleneck ada di mana? Baru Anda bisa bicara menganalisis lanjut situasi ada di pabrik di mana atau di perusahaan di mana tempat Anda kerja praktek. Nah, itu penting. Nah, sebetulnya insight atau wawasan itu harus sudah Anda sudah dapat ketika Anda belajar tentang pemodelan dengan pemodelan antrian ini, ya. Nah, ini data-data yang digunakan ya sebetulnya cuma di balik ini penggunaan formulasinya yang cukup berat. Nah, ini kita melihat bahwa ada perbedaan pasca dan pra, ya. Mungkin perhitungannya ada di lampiran. Nah, ini nah, oke, jadi dalam pengerjaannya ini yang bersangkutan menggunakan aplikasi yang tersedia free yaitu Win-Win GSP, ya. Anda mungkin waktu praktikum pernah dapat semacam POM ya, software POM atau apa pun saya dipakai, saya nggak tahu. Tapi itu adalah untuk membantu kegiatan operasional. Ini kemudian tetap sekali lagi menggunakan hasil GSP tadi hitungannya. Ini kita bisa lihat sistemnya adalah MM4, jadi tetap penulisannya kita harus benar bahwa ini ada notifikasi atau kode daripada sistem antriannya. Berarti ini adalah kedatangannya terdistribusi Poisson, pelayanannya terdistribusi negatif eksponensial, ya, secara keseluruhan artinya, ya. Kemudian dia ada 4 channeling, ya, ada 4 channel. Ini kita lihat tingkat kedatangan pelanggan per menit adalah sekian, tidak ada perbedaan pra maupun pasca. Ya, laju kedatangannya karena memang yang meminta, yang kebutuhan untuk waktu itu kan memang boleh dikata ya akan terbentuk memang rata-rata ya orang waktu itu membutuhkan karena untuk berbagai syarat kan. Nah, ini kita lihat bahwa tingkat layanan per server ya per menit per aplikasi dan pasca ya lebih kecil. Layanan per server itu lebih lama ya karena ada perbedaan karena laju kedatangannya lebih tinggi, ya. Kemudian tingkat kedatangan efektif sistem keseluruhan per menit. Nah, ini kita lihat tidak ada perubahan, ya. Tingkat layanan efektif sistem per menit ini, ini cukup signifikan. Tingkat layanan efektif sistem keseluruhan per menit ini tingkat layanan adalah efisiensi. Nah, kita lihat sini tingkat sistem pemanfaatan secara keseluruhan itu di sini sibuk 98,84%, dengan menggunakan aplikasi pendaftaran secara online bisa meningkat, bukan meningkat tapi turun. Artinya di sini sistem lebih santai kalau kita bilang ya, lebih smooth. Rata jumlah pelanggan dari 68 jadi 52, rata dalam antrian 64 jadi ini 48, rata pelanggan dalam antrian untuk sistem yang sibuk nih ya. Waktu yang dihabiskan total ini sampai hasil keluar, dan ini harusnya persentasenya nggak pakai 0 ya. Ini 48%, 49%. Pelanggan menunggu tadinya 98%, sekarang menjadi 90%, cukup turun. Nah, ini suatu perbaikan yang signifikan ya, hanya dengan menggunakan tadi aplikasi secara online ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang banyak layanan, sentra-sentra layanan memanfaatkan aplikasi pendaftaran online itu, Anda bisa cek itu semua rumah sakit sekarang sudah seperti itu ya. Saya tahu aja seperti ada DJIH, sudah memanfaatkan Panjerape seperti itu. Tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kinerja layanan. Kalau mereka bisa melayani semakin cepat kan berarti pasien yang dilayani per hari semakin cepat. Kalau setiap pasien memberikan keuntungan lah katakanlah gitu, karena bagaimana juga walaupun rumah sakit kan tetap ada proses bisnis, maka kita bisa
perkirakan bahwa adakan keuntungan yang meningkat seperti itu ya. Nah, ini satu contoh lah. Kemudian contoh lain diaplikasikan adalah sebagai berikut. Sebentar. Nah, ini adalah satu situasi tentang analisa pemeliharaan prediktif. Jadi sebetulnya kita ingin melihat suatu peluang terjadinya mesin itu rusak, ya, mesin itu rusak. Maka sebetulnya kan kita nanti ini urusannya juga bagian daripada nanti kita kemudian mengatur antrian perbaikan mesin itu sendiri. Nah, ini adalah suatu cerita di mana ini kasus real, sehingga nanti saya berikan hal yang bisa Anda amati. Ini adalah kasus di mana sebelum Indolacto sebagai salah satu perusahaan Indofood yang bergerak di dairy itu kemudian terakhir ini sudah mengeluarkan pack yang baru ya. Sebelumnya kan berwarna biru. Sekarang kan packnya ada warna hijau ya, karena kalau Anda pernah memperhatikan kan kotak susu Indomilk itu kan sekarang berubah ya. Jadi ini adalah setelah diinstal mesin terbaru ini yang kebetulan yang bersangkutan ini adalah GM-nya atau dia yang mengurusi pabrikasi ini. Nah, jadi apa yang terjadi bahwa selama ini permasalahannya ada di mesin mereka untuk filling susu, maka untuk yang kapasitas 1000 mili ini growth-nya mereka minus 5% ya. Ultra saya minus 1. Nah, ini mereka punya data yang detail ya. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa apakah orang itu penting, data itu berharga. Saya bilang sangat berharga. Anda bisa lihat di sini Nielsen Retail Audit and Periodics ini adalah surveyor yang melakukan survei data ya, pengkoleksian data. Nah, ini Misi Pak. Anda bisa lihat. Ini untuk screen-nya masih di yang tadi, Pak. Oh, masih yang tadi ya? Iya, Pak. Enggak mau, belum berubah. Ini sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak, sekarang. Nah, sudah ya. Nah, ini adalah kasus analisa pemeliharaan prediktif dengan implementasi pengindera getaran ya. Supaya Anda bayangkan tesis saja saya ada yang seperti ini di saya ya. Tapi itu oke, karena ini apapun ini adalah kasus real ya, yang dimana kasusnya adalah untuk kasus Indomed ya, Indomed di perusahaan Indolacto, perusahaan Indofood. Ini sudah ya, ada tabel ini bisa lihat. Nah, lihat di kotak merah ini kita lihat kasusnya Indolacto itu untuk marketnya itu dia hanya pasar untuk yang sebelumnya ada 3%. Nah, dia lihat untuk Indomabrik growth-nya ini growth-nya untuk kalau pasar secara keseluruhan 3%, dia growth-nya minus 5%. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa untuk kasus yang Indomilk ini, dia dengan sekian punya banyak pabrik ini, bahwa mesinnya sering rusak sampai ya kerugiannya per tahun ini ada nggak datanya, mungkin di yang cetaknya ya, kerugiannya per bulan mereka rugi karena ini ya kinerja produksi UHT ini optimal metode pemeliharaan. Jadi rugi yang ini ya, kata yang ini tuh rugi 14 miliar per bulan, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Karena seringnya rusak. Nah, apa rusak ya? Tadi mesin breakdown. Nah, ini kan mesin breakdown itu kan kalau kita lihat distribusinya, kejadiannya itu kan juga random, acak kan, mesin breakdown. Nah, mereka mungkin punya pemeliharaan yang terjadwal. Ya. Berapa bulan sekali dirawat, ada pemeliharaan sekian, mana yang harus diganti, mana harus dicek dan sebagainya, udah terjadwal. Cuma namanya kejadian rusak itu kadang sebelum plan maintenance istilah namanya, plan maintenance atau maintenance yang terencana atau terjadwal itu
tiba waktunya mereka sudah rusak duluan, atau mungkin mereka malah justru inefisien, boros ketika mereka melakukan maintenance yang tiap bulan itu, walaupun sebetulnya sudah tidak perlu karena sebetulnya mesin masih dalam kondisi baik, jadi durabilitasnya masih cukup bagus, sehingga kan malah terjadi pemborosan. Nah, makanya saya tadi disampaikan di sini bahwa kerugiannya adalah apa namanya sekitar tadi 14 M per bulan ya kerugiannya. Nah, kita lihat gini, what cause of business interruption do business with the impact of most. Jadi apa yang menyebabkan interupsi bisnis secara keseluruhan yang membuat bisnis itu menjadi takut terhadap dampaknya pada saat kita lihat 50% adalah cyber incident, kesalahan cyber informasi. Yang ketiga, yang 40% itu takut terhadap adanya kebakaran. Kemudian terhadap bencana itu 38% ya, seperti pandemi, bencana alam, gempa dan sebagainya. Terhadap kesalahan para supplier, failure itu adalah 28% ketakutannya. Nah, tapi ini setara juga dengan adanya machinery breakdown. Jadi memang yang paling ditakutin adalah cyber incident atau adalah pembajakan hijack untuk bisnis ya. Ketika dia dengan syarat menggunakan IT, nah, maka security, maka karena kan kalau Anda lihat peminatan atau lapangan pekerjaan yang paling lagi dicari itu adalah jobnya profil kualifikasi pekerjaan yang sangat dicari itu kan sekarang di bidang IT kan. Nah, itu terutama di bagian security. Memang ya Anda bisa bayangkan karena sekarang kita sangat rely on atau depend on digitalisasi. Nah, kemudian fire explosion itu hal yang juga pasti mengerikan karena itu pasti luar biasa dampaknya. Nah, sekarang mesin breakdown sendiri itu juga memberikan dampak yang jadi mesin breakdown sama kelalaian atau kesalahan supplier dalam mengirimkan, misalkan telat, mutunya nggak sesuai dan sebagainya, itu fairness-nya itu 38% sama dengan machinery breakdown. Jadi ini menjadi concern yang penting buat perusahaan. Nah, jadi kalau masalah ininya, nah ini kita lihat data-data output produksinya, kita lihat ya. Nah, ini 115 ml gimana? 1000 ml yang merah kita lihat drop ya. Ini kenapa? Berarti di sini ada gangguan. Ini hari jadwal produksi. Nah, ini kita lihat di sini, ini berarti ada mesin breakdown. Dan cukup sering kita lihat 28 sampai dengan 46 berarti hampir setiap berapa minggu. 28 ke 28 berarti hampir setiap 4 minggu ya, setiap 4 minggu rusak. Nah, lalu intinya kalau di sini memang bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan aplikasi sensor-sensor untuk melakukan pemeliharaan bersifat prediktif. Jadi kalau preventif itu pemeliharaannya itu berdasarkan umur ya atau plan ya, jadwal tersebut preventif ya, sebelum rusak ganti dulu, harapannya gitu. Jadi kita lihat umur pakai suatu part gitu biasanya, kemudian kita lihat nanti dia mestinya akan aus berapa lama setelah pemakaian, berapa jam dan berapa hari, dan itu dia semuanya sebaiknya diganti ya. Nah, itu kan kalau mungkin Anda bisa lihat kalau di MotoGP Formula One itu kan ban misalkan itu setelah dipakai sekian kilo dengan kecepatan sekian kan dia harus wajib ganti dan sebagainya. Jadi itu sudah bisa diprediksi sehingga bisa direncanakan, jadi sehingga dia melakukan preventif. Nah, preventif pencegahan. Tapi itu tadi saya bilang bisa jadi kita tuh kadang salah ya kan, dalam menghitung berapa lama kemudian dia harus diganti dan sebagainya. Nah, kalau penggunaan sensor-sensor ini sudah lebih canggih, yaitu dengan menggunakan penginderaan getaran sehingga dia bisa melakukan prediksi. Jadi tanpa kita harus melihat jadwal, kita sudah akan punya alert, punya warning system yang ketika beberapa mesin itu dengan pengindera getaran, kemudian kita monitor tren vibrasinya, ketika getar semakin tinggi mungkin amplitudonya dan sebagainya, maka itu justru
apakah dia sudah masuk ke deviasi yang di luar deviasi, maka harus lakukan verifikasi lapangan. Artinya tanpa kita harus menunggu jadwal pembayaran yang semestinya. Tapi juga bisa bilang, bahkan kita bisa menghindari yang jadwal karena kalau memang ternyata masih bagus ya kenapa harus diganti gitu ya, sehingga ini jalan efisiensi dan lebih terpantau harapannya. Dan yang kalau di dalam sistem pemeliharaan itu ada disebut dengan MTBF atau mean time between failure ya, mean time between failure. MTBF itu mean time between failure, waktu rata-rata antar kerusakan berikutnya. Nah, sebetulnya mean time between failure itu diturunkan dari metode model antrian ya, karena kita kan seperti pengen tahu kapan nanti, jadi kayak antri kan, jadi seperti sebenarnya dia juga diturunkan dari model antrian. Nah, ini mesin antrian, makanya kemudian kalau Anda sekarang lihat bentuknya algoritma prediksimenternya, kalau Anda lihat bentuk sekarang ini rusuh Indomaret yang baru, ada yang baru dari kotaknya. Nah, ini berarti sebetulnya tidak lain tidak bukan karena dia sudah mengadopsi mesin yang baru, mesin dengan tak carikan. Nah, sudah. Nah, jadi apa yang tadi saya sampaikan bahwa sifat daripada antrian tadi untuk pemeliharaan itu, untuk model antriannya sebetulnya ada yang kemudian kita sebut dengan model bird and death process ya. Ini yang mau saya sampaikan. Nah, ini yang bahan yang terakhir saya sampaikan, walaupun kalau diikuti masih banyak lagi ya aplikasi untuk waiting line model. Tapi tadi yang saya sampaikan sekali lagi, punya kemampuan analisis yang bagus pada saat nanti Anda kerja praktik. Kenapa? Karena pada saat itulah Anda harus bisa pemahaman Anda tentang teori antrian ini. Ya, tentang teori antrian ini yang bisa Anda manfaatkan, ya, maaf ini restart lagi barusan ya. Ya, mungkin karena pengaruh koneksi. Tolong tugas saya kalau belum muncul, ini slide-nya udah saya share lagi. Sudah muncul belum? Sambil bisa minum. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, dan ini bisa kita lihat aplikasinya. Jadi ada disebut dengan bird and death process. Jadi sebetulnya kejadian tadi mesin rusak itu mengadopsi dari sini. Ya, predictive maintenance tadi termasuknya. Jadi padahal secara mendasar VM model itu mengasumsikan bahwa input atau arriving customer dan output leaving customer itu ada pada dasarnya dia mengikuti proses bird and death process. Asumsinya jika ada satu sama sebetulnya ya dengan apa yang sudah kita sampaikan, bird and death process itu bahwa jika ada lambda maka dia akan ada mu, yaitu keluaran. Nah, maka kan kita kalau menggunakan sistem FIFO ya. Wah, kayaknya share screen-nya udah di PPT tapi PPT-nya nggak keganti Pak, masih di judulnya waiting line model.
Ulang lagi ya. Oke, kita ulang lagi. Ini sudah belum? Ini kayaknya Masih loading, Pak. ya maaf, restart lagi ya. Aduh. Bentar. Ini masalah koneksi ini, saya kira. Ini sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah di bird-ended. Oke. Nah, ended proses nanti ini saya akan langsung kirim ke Farhan ya. Saya mungkin minggu lalu sampai lupa sebetulnya. Jadi ini adalah ended proses, itu adalah proses yang menggambarkan tentang model antrian itu sendiri ya. Nanti dibaca aja pelan-pelan, ini saya berikan cukup lengkap. Nah, maka sedemikian hingga ini bagaimana proses detail. Jadi kan ada read in ya, itu berarti ada satu, dan read out artinya siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa gitu. Jadi kalau kita bayangkan itu on off, maka itu dibayangkan tadi kepada mesin. Nah, tapi yang mas sampaikan ini sudah. Nah, ini sini aja. Jadi nilai daripada PO itu penting ya, penting untuk diketahui di dalam model antrian. Mengapa? Karena di dalam PO itu akan tergambarkan sebetulnya secara fasilitas atau infrastruktur yang kita miliki ini, kita pada posisi yang aman atau tidak. Misalkan peluang nganggurnya kita 40%. So mini berarti kan kita tidak nganggur 60% ya peluangnya. Itu dari mungkin 60 jam diantaranya atau di dalam 10 jam, asumsinya 6 jam diantaranya kita dalam kondisi sibuk. In that case itu produktif enggak untuk fasilitas kita. Nah, itu kita perhatikan. Nah, ini jangan sampai ada cerita nanti kalau misalkan Anda sudah bekerja, ini adalah penyakit zaman dulu, yaitu ketika tentang perekrutan PNS terutama karena tidak dipelajari. Jadi pada suatu ketika ada suatu sistem layanan yang begitu sibuknya sampai berpikir, wah kita kurang tenaga, akhirnya kita nambah. Nah, itu terjadi juga. Jangan khawatir, itu terjadi di mana, mulai dari kelurahan sampai kementerian itu semuanya terjadi juga. Jadi ketika kita terbebani pekerjaan besar, akhirnya kita merasa pada saat tertentu, misalkan ada pekerjaan besar, misalkan kalau universitas, misalkan ya pas zaman mau penerimaan mahasiswa baru itu kan kayak kegiatannya sibuk, sehingga kita merasa kepontal-pontal, merasa tenaga kurang. Ya, nah pertanyaannya, apakah benar demikian kita kurang? Ya, kita harus melihatnya secara holistik. Bulan apa sih kita sibuk? Karena di bulan lain setelah penerimaan itu cenderungnya malah nyantai, pada main voli, bal-balan, catur, main remi dan sebagainya, sempat gitu loh. Nah, jadi tidak berarti bisa kita gunakan untuk satu pengambilan keputusan. Maka tetap ketika fasilitas layanan itu untuk kita lihat kinerjanya bagaimana, lihat P0-nya. Nah, itulah salah satu mengapa kok P0 ini di dalam model antrian menjadi penting itu ya. Nah, nanti Anda juga kalau pas jatek harus pastikan ya bagaimana penempatan untuk kasus di SDM, penempatan kerja dan sebagainya ya. Anda lihat sebetulnya idle capacity-nya atau idle facility-nya itu berapa persen peluangnya ya, itu penting. Nah, yang kedua ini untuk dilihat ya, ini sebetulnya sama saja kasusnya. Ini kalau kita cocokkan, ini sebetulnya sama saja dengan yang sudah kita pelajari kasus bird-ended process. Nah, ini sebagai contoh, dokter spend treating pasien 20 menit if no other patient are waiting. Dokter memberikan
layanan kepada pasien itu 24 menit jika tidak ada pasien lain yang menunggu. Permisi Pak, ini yang contohnya sepertinya belum kelihatan. Belum Masih kelihatan lagi. Oke. Proses. Nah, ini udah kelihatan ya, saya gerakkan ininya ya. ya sudah ada. Sudah bisa ganti. Nah, ini tadi saya bilang value-nya. Sekarang kita contohkan ini. Nah, ini ya. Ini kasus-kasus yang mungkin terjadi. Misalkan gini. Seorang dokter meeting pasien itu 24 menit jika tidak ada pasien lain yang menunggu. Ya, beres disabilitas menjadi 12 menit ketika memiliki 6 pasien. Artinya 5 menunggu. Itu kalau dia misalnya tidak ada pasien lain ya dia bisa sampai 12 menit. Tapi kalau ada yang lain mereka punya standar maka rata-rata satu pasien 12 menit. Maka kan MIU1 itu kan 2,5 customer per jam karena 24 menit ya sampai berikutnya tidak ada. Makanya kalau 24 menit per pasien kan berarti 1 jam 2,5 kira-kira 2,5 penumpang. Tapi ketika pasiennya ini berarti pasiennya 1 berarti dia mampu hanya 1 ya laju kedatangannya 1 per 24 menit maka 2,5 pasien per jam. Kalau tadi ada 6 pasien berarti masing-masing 5 customer per jam kan gitu. Nah, karena satu pasiennya 12 menit. Ini kasusnya ketika dokternya nanti lebih dari 1 dan sebagainya. Dokternya 1, dokternya 2, bagaimana dan sebagainya. Kasusnya sama. Nah, yang mau saya sampaikan ini ini non eksponensial sudah ada masalah sama aja. Nah, berikutnya ini Erlang ya. Jadi yang setelah distribusi yang setelah exponential distribution yang cukup sering banyak dipakai di model latihan adalah distribusi Erlang. Ya, Erlang. Indonesia tapi Erlang bukan orang Indonesia ya saja ini. Nah, jadi modelnya adalah MDS model adanya variasi yang 0 artinya bahwa tidak ada deviasi di dalam layanan. Nah, ini misalkan Anda membayangkan maka layanan yang paling gampang yang tidak ada variasi dari deviasi itu layanan bisa digital. Ya, digital. Jadi kalau sudah digital itu ya sudah, artinya ya dia fix terus. Makanya kan sering muncul kan orang kalau masih pakai digital, misalkan absen gitu terus ini siapa terus nggak klik setujunya mungkin 2 kali atau ngeklik OK-nya 2 kali ini dan mantep gitu. Padahal kalau suatu sistem yang digital begitu sudah input enter ya enter gitu, nggak bisa didobeli supaya memastikan itu percuma, itu kan satu sugesti saja. Nah, maka di situ artinya bahwa tidak ada variasi. Nah, memang kalau sudah tercatat ya segitu. Nah, makanya tidak ada variasi di dalam waktu layanannya dan dia biasanya dibuat fix ya hanya segitu. Sementara di exponential distribution kan mengaturnya banyak large variation. Large distribusi itu the middle ground of variation. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi antara kalau eksponensial itu kan tapi sangat lebar ya variasinya. Kadang pasien itu kalau misal dituruti kabeh ono sing cerewet, ono sing pengenin ndang wis untuk obat, tapi ono sing ceritanya macam-macam dari cerita cuman sakit flu tapi ceritanya sampai sejarah di mana dia dilahirkan, bapak ibunya atau asli mana dan sebagainya, kan banyak ya pasien kayak gitu. Apalagi kalau mungkin secara Anda mak-mak itu terutama sering kayak gitu aja. Ditanya satu hal ceritanya kemana-mana kan gitu. Nah, kalau itu rutin maka kan dokter itu melayani secara eksponensial waktu pelayanan pasien itu karena ya tadi ngeladeni cerita tekan ngalor ngidul. Nah, itu kan tentunya tidak diinginkan pada dasarnya ketika variasi terlalu lebar, maka tapi kalau dibuat fix sekali artinya tidak ada variasi nol itu juga jahat ya kan, jahat juga artinya kalau itu layanannya betul-betul sesuatu yang bersifat job yang harus membutuhkan penjelasan, konsultasi dan sebagainya sudah cukup ya, ada 3 menit Anda bertanya sudah cukup, pergi
next gitu, nggak bisa ya kan gitu. Misalkan bimbingan, terus saya membuat fix tidak ada variasi kan, dan tanya atau ini sudah jam kamu udah bertanya apa bimbingan lebih dari 5 menit, udah pas 5 menit sudah cukup, silakan keluar gitu. Kan tidak enak ya. Nah, itu artinya situasi real di lapangan mungkin itu tidak baik, walaupun itu apa namanya hanya masalah satu etika ya, ada dan sebagainya. Itu kalau untuk layanan yang langsung kepada usernya. Tapi kalau layanannya kepada benda, ya mungkin tidak ada masalah dibuat fix. Nah, sekarang ada distribusi Erlang. Erlang ini mencoba menjembatani tidak kok nol, tapi ya jangan terlalu lebar. Nah, ini kemudian Erlang ini memberikan pendekatan fungsinya dari Erlang adalah new kali K pangkat K. K adalah simbol di mana K adalah nilai integer yang harus ingin dicapai. Ya, begitu. Ini saya ganti slide sekarang. Dan gerak ya. Nah, ini. Jadi parameter yang nilai K di Erlang tadi yang menggambarkan derajat variabilitas daripada servisan relatif terhadap min. Jadi derajatnya dia berubah. Jadi seperti itu loh. Deviasi kan ada sigma atau sigma ya. Tanda deviasi itu kan sigma kan, kalau di sebaran di distribusi normal kan ada 1 sigma, berarti plus minus 1 sigma. Kemudian plus minus 2 sigma, 3 sigma dan seterusnya. Maka mungkin Anda pernah dengar istilah Six Sigma ya, gitu. Nah, jadi ini adalah derajat terhadap berapa varietas yang kita masih bisa terima terhadap service time itu sendiri ya. Ya, ini teori saja, jangan khawatir karena tidak akan membuat Anda harus ini. Jadi ini penjelasan modelnya nanti saya bagi Anda baca. Nah, kemudian ini terakhir model dengan tanpa Poisson input tidak kita bahas di sini. Jadi kalau ya maaf lagi-lagi riset ya, ini saya kembalikan ke yang tadi. Kalau nah ini sudah muncul saya. Oke. Nah, ini adalah kita masih bicara bahwa model kedatangannya masih Poisson ya, artinya ya suka acak, tapi yang model kedatangan tanpa yang bukan Poisson memang tidak kita bahas. Itu saya bilang makanya sebenarnya model lancar ini luas sekali menyesuaikan kasusnya. Nah, yang penting Anda prinsip-prinsip itu Anda pahami, Anda bisa mengaplikasikannya. Karena bagaimanapun juga yang bisa memberikan nilai tambah kepada perbaikan itu pasti akan meningkatkan kinerja dan keuntungan itu aja. Jadi Anda pasti akan dipertahankan untuk bisa selalu memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Jangan kita cuma melu sistem ya, karirnya ya enggak prospek gitu ya. Kita harus punya karya ya, punya inovasi. Nah, maka saya bilang bahwa apa yang Anda tadi pelajari sampai detik ini saya harap Anda bisa aplikasikan dengan baik, karena real di situasi yang sesungguhnya nanti Anda kerja berarti Anda bisa buktikan sendiri banyak perusahaan yang masih abai atau belum ngeh dengan pemahaman ini ya, model-model latihan gini. Nah, ini kita sampai detik ini masih belum bahas tentang yang pola kedatangannya yang non Poisson. Jadi kita bisa menganggap bahwa pola kedatangannya masih Poisson ya, sampai yang untuk di slide ini ya. Nah, tapi katakanlah kita menganggap bahwa adanya suatu priority. Nah, ini yang disebut dengan priority itu sudah. Jadi yang priority kemudian kita sebut dengan istilah nama preemptive. Ya. Jadi not preemptive priority adalah ada n priority class. Jadi kelas 1 has the highest priority, n class has the lowest. Jadi kalau kita letakkan dia masuk kelas 1 berarti dia harus prioritas dibutuhkan. Sampai dengan n itu semakin rendah. Nah,
mereka harus terseleksi berdasarkan urutan priority ini ya. Nah, ini kasusnya misalkan untuk di UGD ya, kasus emergency. Jadi mestinya beda, yang satu patah tulang tapi cuma patah tulang jentiknya, yang satu serangan jantung ya, tentu didahulukan serangan jantung di patah tulang. Waktu ini apa patah tulang, dipikir berat, ternyata yang patah tulang jentiknya karena kejepit pintu misalkan gitu. Nah, tentu itu dia dapat prioritas lebih bawah daripada kalau yang jantung. Jantung karena kalau driji kan memang ya banyak, kita punya driji 5, kalau jantung. Nah, kemudian pasang impulsan eksponensial mungkin dia diasumsikan untuk baik, walaupun dia memperoleh prioritas ya, kita akan melakukan prioritisasi, cuman tetap proses masuknya, kedatangannya dan waktu pelayanannya juga masih kita asumsikan terdistribusi Poisson dan eksponensial. Nah, ketika pemberian prioritas itu, maka ada dua policy yang bisa diterapkan. Pertama, non preemptive priorities, yang berikutnya adalah preemptive priorities. Jadi customer yang akan diservis tidak dapat ditolak menuju ke maksudnya customer yang sedang dilayani tidak bisa toko-toko ditinggalkan atau dikembalikan ke antrian atau preempted ketika ada yang datang lebih dengan prioritas yang lebih tinggi. Ngerti maksudnya? Jadi Anda lagi diobatin, tadi jentiknya yang patah, ada yang kecelakaan, ini ada orang mau melahirkan, ini ada orang yang mengalami serangan, disosor BP, tapi yang nyosor mungkin ada 50 BP, jadi berat kan jadinya kalau disosor cuma 1 BP nggak apa-apa. Ini 50 BP bersama nyosor Anda. Nah, otomatis Anda dalam kondisi parah, betul kan? Nah, maka kalau dengan tanpa kebijakan non preemptif itu tetap tidak bisa. Jadi jentik Anda yang tadi patah itu dibetulkan, rampung dulu, baru ngurusi yang berikutnya dengan prioritas, walaupun prioritas yang berikutnya itu pada posisi yang lebih tinggi dari Anda ya. Yang tadi kasus disosor 50 bebek sekaligus tadi. Nah itu Anda mungkin dengar itu ada jualan sari roti itu ya, itu orang jualan sari roti mungkin Anda dengar di depan rumah saya, dia itu nggak tertib, jadi kadang datangnya sebelum jam 7, kadang nggak tertib, jadi saya malah beli dulu sama saya langganan. Sekarang karena saya punya jadwal banyak, jadi kalau saya menjadwalkan beli sari roti itu dengan ada layanan keliling itu ya mau saya tertib kalau lewat di tempat saya jam berapa, sehingga kalau saya punya rencana nanti beli roti jam saya siap-siap untuk beli roti dan sebagainya, ini dia datangnya acak, itu membuat saya males. Sampai seperti itunya. Malas kenapa lah, tidak mesti datangnya. Nah ini nanti kalau pentingnya dengan belajar antrian, Anda hanya tahu juga nanti arti penting membuat planning, membuat scheduling ya. Nah, kembali lagi ke masalah non preemptive priorities adalah ketika kebijakannya adalah tidak ada Anda ditolak, dikembalikan ke Anda atau ditinggal tahu-tahu untuk melayani yang higher priority ketika dia datang pada saat Anda sedang dilayani. Dia melayani yang lebih tinggi prioritasnya, itu namanya preemptive priorities. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan menerapkan ini atau tidak? Perusahaan tempat Anda bekerja menerapkan ini atau tidak? Mereka juga nggak paham kadang. Sehingga kadang kebijakan-kebijakan itu hanya membuat suatu konflik. Harusnya kan ini dulu, kenapa atau ini? Nah, gitu. Misalkan Anda dapat pesanan, ya, dapat order barang, kemudian atau ada order dari kementerian atau dari pejabat tinggi, atau order yang Anda kerjakan tengah-tengah dihentikan, langsung ganti itu. Nah, itu berarti Anda melakukan preemptif, tapi Anda nggak tahu. Nah, kalau itu Anda nggak tahu, kebijakan itu tidak Anda state dari awal, di tengah-tengah pasti Anda dikonflik. Anda akan ditentang pasti akan dikomplain sama pelanggan yang Anda kalahkan itu tadi. Nah, maka kebijakan ini itu harus di state di awal. Harus ada kaidahnya sudah. Jadi
Makanya itu biasanya berlaku kalau di dalam pelayanan misalkan ada S dan K, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, atau term and condition applied. Nah, ini tadi yang untuk kasus non preemptif maupun preemptif menjadi sebagai berikut. Katakanlah WK adalah steady aspect waiting time untuk sistem. Kemudian untuk suatu member of priority kelas K. Nah, di kelas K itu tinggal satu K-nya kelompok kelas berapa? K-nya bisa 1, 2 sampai dengan N. Ya. A ini rumusnya sebagai berikut, B, nah, bagaimana rumusnya sebagai berikut. Ini tinggal diaplikasikan saja. Ya. Nah, kemudian dengan non preemptive model, ya, non preemptive model seperti ini. Dengan preemptive priority model seperti ini, ya perbedaannya. Nah, ini contoh untuk aplikasinya. Saya tidak akan menjelaskan karena ini perlu baca dan sudah saya berikan lengkap, ya. Nah, ini bagaimana kasusnya ketika S sama dengan 1 WK di dalam tabel 7 untuk S indicate that providing just a single doctor would cause critical case to wait about 1,5 menit on rata-rata, serious case to wait more than 1 minute, dan serious case to wait more than 1 hour. Nah, ini cuma mengatakan satu dokter. Nah, ini kira-kira resikonya itu ketika kita menggunakan prinsip ada preemptive priority. Nanti resikonya kira-kira seperti ini. Ya, ini karena saya singkat karena ya waktunya sudah mau. Ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya kalau mau bercerita tentang model andalan itu saya butuh 1 semester ya, kalau mau cerita semuanya gitu loh. Saya ceritakan contoh-contoh aplikasi realnya, antrian, tapi tahu-tahu saya kasih contoh tentang kasus predictive maintenance, ya. Dimana bagi saya maintenance itu juga suatu antrian, sebetulnya model antrian, karena kita harus mengurutkan mesin mana yang harus kita atasi dulu dan sebagainya. Itu kan berarti kita ngurusin suatu antrian daripada suatu job, ya. Jobnya berupa maintenance sama saja. Terus bagaimana ketika kasus real tadi di drive swab drive thru untuk swab. Nah, kan begitu. Terus masih banyak lagi ini tadi kasus contoh ini yang masih kasus real adalah kasus yang di ilustratif adalah kasus untuk priorities dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan satu kebijakannya. Kemudian bicara tentang distribusi, maka sebenarnya kalau kita mau cerita panjang ya, mulai dari urutan misalkan Anda harus terbiasa dengan apa istilah distribusi itu sendiri, ya. Ciri-cirinya seperti apa ya, kalau eksponensial tadi saya bilang variasinya lebar, juga membuat konsumen menjadi ilwil, kan? Karena apa? Karena ya tidak tahu pasti gitu. Tapi kalau kita konsumen itu diberikan satu informasi tentang waktu kapan kamu akan bisa dilayani itu dengan suatu perhitungan yang baik, misalkan Anda akan dilayani dalam waktu sekian menit lagi, dan seterusnya, itu kan membuat toleransi si pelanggan menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah ya memang kita harapannya adalah ya kepuasan, pelanggan menjadi setia, kemudian setelah menjadi setia ya otomatis keuntungan kita juga akan meningkat, ya, atau baik gitu istilahnya, seperti itu. Nah, ya seperti itu ya, itulah teori andalan. Jadi ini mungkin saya masih bisa cerita ini cuma seperempatnya mungkin, ya, boleh kata saya punya cuma seperempat daripada yang total yang bisa kita pahami, tapi saya yakin bahwa bila Anda sudah bisa memahami minimal konsepnya dan bisa nanti mencoba untuk mengambil kasus yang kemudian Anda analisis ya secara real gitu, Anda akan merasakan nanti akan termotivasi, ingin tahu lebih. Nah, dan jangan khawatir bahwa walaupun secara formulasi ini berat, ya cukup berat ya, karena bukan formula-formula yang bersifat linier. Jangan khawatir, aplikasi software yang untuk membantu
model antrian itu sudah tersedia banyak. Nah, menjadi software itu banyak tersedia berarti apa artinya? Berarti kebutuhan kita untuk mengetahui atau menghitung tentang model antrian ini ya di dunia ini banyak yang membutuhkan, sehingga maka model software itu dibuat. Software itu dibuat kan karena ada kebutuhan tentang untuk digunakan, gitu. Karena nggak mungkin buat software yang kira-kira nggak akan ada yang menggunakan. Kan darinya itu ada tarikan demand, kebutuhan itu ada. Kan bisa belajar lebih baik nantinya mungkin bertemu uji praktek dan